Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali kita di Al-Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan. Teman-teman, kenapa ya banyak pastor, pendeta, atau romo mengaku-ngaku sebagai mantan Islam? Pendeta Iksan Palopo mengaku sebagai mantan Islam, padahal kesaksiannya lucu. Pastor Cornelius Rahtomojati mengaku sebagai mantan Islam. Romo Daniel Biantoro mengaku sebagai mantan Islam. Pendeta Yosua mengaku sebagai mantan Islam. Dan kali ini Pastor Demeling Kueso mengaku sebagai mantan Islam. Ini nama channelnya, teman-teman, ya. Channel YouTube-nya Pastor Demeling Kueso. Ini dia orangnya. Nah, ini dia orangnya, teman-teman, yang namanya Pastor Demeling Kueso, ya. Tidak bisa menyala. Baik, nggak apa-apa, kita kembali, ya. Nah, ini dia, teman-teman, ya. Ini dia orangnya, Pastor Demeling Kueso. Orang ini mengaku sebagai mantan Islam dan memberikan kesaksian di channelnya Lucy Daiva. Dan orang ini juga memberikan kesaksian di channelnya Pendeta Yusuf Manugulu beberapa tahun yang lalu. Kita simak videonya dan kita cek kesaksiannya. Oke, kita lanjut ke videonya. Yang saya percaya selama ini, kalau benar-benar engkau ada, tunjukkan, nyatakan. Kalau Tuhan yang saat ini, yang saya akan yakini ada, nyatakan kepada saya. Singkat cerita, untuk kesekian kalinya, malam pertama saya melihat ada sebuah cahaya. Oke, maaf ya, kelewat, teman-teman. Kalau saya singkat cerita, di dalam sebuah perjalanan itu, Satu ketika saya sedang sembahyang. Saya bisa pakai kata sembahyang, karena kalau saya katakan dengan istilah ini yang menyangkut dengan ya keyakinan saudara-saudara yang lain, mohon maaf sekali lagi, saya tidak sama sekali menyudutkan saudara-saudara yang lain, tapi ini sebuah pengalaman saya. Pada waktu saya sembahyang malam, dan di situ saya Garis bawahi, teman-teman, pada saat saya sembahyang malam, katanya, ya. Lanjut. seperti menentang Tuhan. Kalau Tuhan yang saya percaya selama ini, kalau benar-benar engkau ada, tunjukkan, nyatakan. Kalau Tuhan yang saat ini, yang saya akan yakini ada, nyatakan kepada saya. Singkat cerita, untuk kesekian kalinya, malam pertama saya melihat ada sebuah cahaya yang terpantul masuk di jendela. Itu ada sebuah mahkota duri yang kalau Bapak Ibu orang Kristen tahu, dikenakan di kepala Tuhan Yesus itu. Tidak terlalu penasaran begitu. Saya pikir ini sebuah cahaya lampu mungkin terpantul. Tapi malam kedua, tapi itu terjadi, saya juga sudah lupa. Dia terjadi tidak secara rutin malam itu, tapi itu jeda sekitar beberapa bulan kemudian terjadi lagi hal yang sama. Dan itu untuk malam kedua saya mulai menyelidiki sebuah cahaya ini, dan ternyata tidak ada cahaya lampu yang memantulkan masuk ke jendela saya. Dan ternyata itu adalah mahkota duri. Saudara-saudara bisa bayangkan, ketika peristiwa itu kami mengalami kehilangan segalanya. Saya juga merasa kecewa. Perasaan ini campur aduk, marah, sedih. Saya kembali ke cerita awal dulu. Pada waktu itu saya dengan beberapa teman, kami itu hanya berdoa dan bernyanyi. Saya ingat sekali lagu yang saya dengan teman-teman nyanyikan, itu adalah Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Dan setiap kalau kapal lewat, kami selalu ngaco ya, bercerita seputar
sholat malam katanya, lalu menceritakan kebersamaannya dengan temannya di sebuah kapal, lalu menyanyikan lagu Yesus Kristus. Ini sudah nggak nyambung ya, sudah nggak nyambung teman-teman. Baik, kita langsung ke kesaksian yang lain teman-teman. Di garis bawahi ya, di video ini orang ini katanya sholat malam lalu didatangi cahaya dari balik jendela. Kita simak yang di sini. Nah, oke, kita simak. Dan suatu waktu saya lagi sholat subuh, saudara-saudara. Doa saya adalah, Tuhan, tunjukkan. Wah, jika Engkau Tuhan, tunjukkan. Nah, saya minta Tuhan orang Islam yang harus nampak kepada saya. Sholat pertama subuh itu yang nampak di jendela saya sebelah kiri. Sebelah kiri. Itu yang nampak kepada saya adalah mahkota duri. Yang nampak pada saat sholat subuh di jendela sebelah kiri itu mahkota duri katanya teman-teman. Yang di sini sholat subuh, yang di sini sholat malam. Yang namanya kebohongan, serapi apapun disembunyikan, pastilah akan terungkap, pastilah akan tercium bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Ingat, yang di sini katanya sholat subuh, yang di sini katanya sholat malam. Mana yang betul? Sholat malam itu identik dengan tahajud, sedangkan sholat subuh itu menjelang matahari terbit. Aneh ya, kenapa kelakuan oknum pastor ini seperti ini ya teman-teman? Mengaku sebagai mantan Islam pula, sedangkan kesaksiannya antara kesaksian yang satu dengan kesaksian yang lain bertolak belakang. Sholat malam katanya, sholat subuh katanya. Aduh, orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai mantan Islam itu rata-rata pendusta mereka teman-teman. Inilah buktinya. Sholat malam, sholat subuh. Lalu mana yang betul? Kita lanjut dikit lagi. Yang ada di kepala Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa maksud itu. Tapi ya saya pikir mungkin ada cahaya mungkin. Oh, cahaya mungkin begini dan begitu, macam-macam teman-teman. Orang-orang yang mengaku sebagai mantan Islam itu kesaksiannya macam-macam. Ada yang mengaku melihat Yesus tertancap di tembok, matanya merah menyala, menggunakan jubah merah berselendang biru, katanya seperti itu. Ada lagi yang bilang ditemui Yesus, katanya tubuh Yesus itu kotor, tubuhnya kotor, dan dia cuma pakai kolor gitu kan. Ada yang seperti itu. Dan orang ini mengatakan bahwa Yesus itu, ya katakanlah Yesus gitu ya. Orang ini mengatakan didatangi sesosok cahaya yang berupa mahkota duri. Nah, ini kan sudah membagongkan teman-teman. Lalu kemudian kalau pastor ini mengaku sebagai mantan Islam, bukankah di dalam Al-Qur'an dijelaskan laisa kamitslihi syai'un? Tidak ada yang serupa, setara atau sebanding dengan Allah. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Asy-Syura ayat 11. Lalu kemudian di surah Al-An'am ayat 103, Allah itu tidak bisa dilihat oleh pandangan mata manusia. Bukankah ayat yang serupa juga ada di perjanjian lama? Yesaya 46 nomor 5, hendak dengan siapa kamu membandingkan aku sehingga kami sama? Yesaya 46 nomor 5. Lalu di Keluaran 33 nomor 20 lagi firman-Nya, tidak ada yang memandang aku. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada yang memandang aku dapat hidup. Itu di kitab Musa, Keluaran 33 nomor 20. Lalu kemudian perkataan Yesus di Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat.
Jadi Tuhannya umat Islam, Tuhannya Nabi Musa, dan Tuhannya Yesus itu sama-sama tidak setara dengan sesuatu apapun. Sama-sama tidak bisa dilihat oleh pandangan mata manusia. Jadi lucu pada saat pastor ini memberikan kesaksian yang dulunya mantan Islam lalu ingin melihat Allah, ingin ingin tahu wujud Allah, keberadaan Allah seperti apa. Ini bukan iman Islam seperti ini. Dan saya pastikan ya, dugaan saya pastor ini ya memang kafir dari lahir, cuma untuk menyerang Islam dibuatlah cerita, dibuatlah skenario seolah-olah pastor ini adalah mantan Islam. Padahal dodol. Yang di sini katanya sholat malam, yang di sini katanya sholat subuh. Apakah pastor ini sudah pikun, tidak bisa membedakan antara sholat malam dengan sholat subuh? Semoga ada manfaatnya saudara-saudariku. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.